Nggak ada background orang tua. Tanggal nomor 1. Sebuah objek berada di titik asal, kemudian ia mengalami 2 kali perpindahan. Perpindahan pertama dari 100 cm ke arah barat laut. Mana itu barat laut ya? Perpindahan tersebut memiliki besar 100 cm besar. Ini orang UTBK juga, Dek. Kedua adalah Enggak, ini orang. kalau misalkan kita akan ketemu sama soal seperti ini ya. Terima kasih, Pak. Ya, ini harus gambarkan dulu karena Tutup kalau ya. akan mengalami kesulitan. Yang nomor 1 ya. Sekarang, nah ntar dulu kita gambarkan dulu ya. Gambarkan mana sih barat laut itu ya. Nah ini utara, ini selatan, ini kan timur. Nah barat laut itu antara barat sama atas berarti ya. Kalau kita gambarkan ini barat laut nih. Itu. 9 ya, Kak? Kalau timur laut ya. Ini timur laut. Kalau tenggara ini tenggara. TG lah TG. Ini namanya barat. Kan di grup Ya. apa, Kak? TBK. Nah 100 cm ke arah barat laut berarti kan akan saya gambarkan ya untuk perpindahan pertama, misalkan kita simbolkan P1, nilainya yaitu 100 cm. Kemudian Besok kita TO aja. Sesi 1 ya pertama. Sesi 2 boleh sesi 1 cuma bawa HP sendiri kan? Maksudnya kan? untuk resultannya, misalkan saya gambarkan arahnya. Ini kan arahnya ke timur laut. Timur laut berarti kan ke sana ya. Ini timur laut. Mulai jam. Ini resultannya. Jadi resultannya misal sudah ada nilainya 100 cm. Yang ditanyain adalah besar Yang sesi dan yang kedua. tuh. Sesi 2 ini udah sesi 1 semua nih deh. Sesi 2 belum masuk. Misalnya, kalau misalkan kita mau pakai Sesi 2 boleh ikut pagi, tapi apa tak besar anak nanti. Dua vektor seperti keliaran gimana? F1 sama F2. Logo. Nanti alasan dia anak ujian, ternyata tak ujian. F1 sama F2 nanti membentuk sudut, maka 25 itu padat kemarin tuh, Dek. F1 sama F2 Sesi 1. ya, antara F1 sama F2. Nah, ini logikanya. Nah, sesi 2 sekitar aja lah, sekitar Mau jam menghitung ya. iya 11. Kalau resultan ya paling tidak arah P2 Jam 10 aja kita buat. Hah? Kumpulkan aja. Sesi 1 dan 2 wajib datang ke sekolah pagi. Datang timur itu ke cuma sekolah ada kunci saja. pagi. 100 Membawa bekal dan minum masing-masing. Mohon Bu Rika, halo Bu Rika, halo tes. Nanti aku dipanggil. Tes. Ya, Pak. Tolong dimatikan dulu suaranya ya. Iya. Yang masih ada suaranya, saya cek dulu. Bu Nina masih ada suaranya, ya. Bu Nina. Jadi seperti itu untuk kita biar cepat mencari nilai atau optionnya gitu ya. Jadi optionnya itu ya. Kalau misalkan mau kita buktikan bisa ya.
buktikan. Apakah benar itu 100 akar 2 cm ya? Karena kan kita sudah mencari ya, mencari arah dulu yang paling enak ya. Dulu ternyata P2-nya arahnya ke timur. Ya. Nah, ini kalau kita bikin apa namanya? Resultan vektor, ini kan kita bisa dengan cara menguraikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y ya. Kita kumpulkan ke arah sumbu X-nya berapa, ke arah sumbu Y-nya berapa, baru nanti kita pakai caranya pakai apa. Nah, misalkan gini. Ini P1, kita bikin karena kan sudutnya kalau ini kan 45 nih 45 ya. Jadi ini P1 cos 45 derajat, yang ini P1 cos sama sin 45 sama saja ya. Sin 45 aja wis ya, berpasangan. Sehingga untuk mencari resultan ya, resultan itu kan yang ada di sumbu X, misalkan namanya PX ya, dikuadratin. Yang ada di sumbu Y dikuadratin, lalu diakarin. Nah, dijumlahin seperti ini caranya. Kalau kita pakai metode seperti ini ya, namanya analisis vektor. Yang ada di sumbu X siapa? Yang ada di sumbu X itu P2 sama P1 cos ya. Yang ada di sumbu Y siapa? Terlalu lama pembahasannya. PX-nya berarti P2 ya. Kan ke kanan berarti positif min P1 cos 45 derajat. Nah, ini dikuadratin ya. Tambah PY-nya itu berarti P1 sin 45 derajat. Ini juga. Ini mau nasi dulu, Mbak. Ini R-nya langsung dikuadratin boleh nanti. Seperti itu ya. R2 dikuadratin berarti kan 100 atau 10.000 ya. P2-nya itu yang dicari. Min P1-nya itu nilainya 100 setengah akar 2. Kamu naik sini. Naik. Satu ini berarti 100 setengah akar 2 dikuadratin. Ini berarti ini coret ya 50 ini dikuadratin ya. P2 min 50 akar 2 dikuadratin plus 2.500 kali 2 berarti 5.000. Pindahin ke sini nanti jadinya 5.000. Ini 50 akar 2 ini di kuadratin. Berarti kalau misalkan ini diakarin gitu ya. Akarin jadi 10 Baik, Isit. Kita lanjut ya. Saya lanjut di sini berarti jadinya ini kan ada kuadratnya, berarti kita hilangin aja kuadratnya, berarti diakarin ya. Berarti akar 5.000 itu 10 akar 5 gitu ya. Sama dengan P2 min 50 akar kok 10 akar 5. Berarti 2.500 50 akar 2. 50 akar 2 sama dengan P2 min 50 akar
2. Nah, ini pindahin ke sana sehingga jadinya PO-nya 100 akar 2 cm. Nah, ya, kalau misalkan kita ingin membuktikan nilainya berapa. Jadi jawabannya itu C. Tapi kalau untuk menghemat waktu ya sudah ya. Kalau misalkan sudah ketemu, oh ternyata timur, ya sudah berarti kita pilihannya timur. Kenapa kok nggak tenggara? Gitu ya. Kenapa nggak tenggara? Nggak mungkin akan menghasilkan resultan yang arahnya ke timur laut. Ya, pasti kalau segaris seperti ini, yang mana yang menang? Apakah ke barat laut atau ke tenggara? Jadi nggak mungkin ke timur laut. Ya, kalau misalkan pilihnya tenggara. Kenapa kok nggak ke barat? Nah, kalau misalkan ke barat nggak mungkin menghasilkan resultan ke sini, ya pasti miring ya ke arah antara barat laut sama barat. Jadi seperti itu. Dan seterusnya. Itu bisa pakai logika arah vektor. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu paham dengan soal model seperti ini ya. Terus saya lanjut soal yang nomor 2. Ya. Kelompok siswa melakukan gerak partikel satu dimensi ya, satu dimensi. Data posisi X terhadap waktu T diberikan oleh tabel berikut. Posisinya seperti itulah ya. Yang ditanyain adalah pernyataan paling benar tentang hasil percobaan antara T sama dengan 0 sampai T sama dengan 8 sekon adalah. Ya, ini sebenarnya soal tentang konsep banget sebenarnya. Banget konsepnya. Cuman kayaknya kalau kita pikir terlalu dalam malah nggak ketemu jawabannya. Tapi ini sebenarnya tentang konsep banget ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Beneran. Gerak partikel satu dimensi. Ya. Artinya kan itu kan gerak lurus. Ya, lurus ya. Itu di posisi X, nggak akan pindah ke sumbu Y atau ke sumbu Z. Jadi di X terus. Di posisinya itu awalnya itu kan min 10, kemudian itu turun, namanya berpindah ke 2, habis itu berpindah ke 4, 10, dan tetap di 10. Nah, yang ditanyakan adalah pernyataan paling benar. Yuk kita analisis saja untuk yang A itu benar nggak sih gitu ya. Bergerak dengan kelajuan tetap. Bergerak dengan kelajuan tetap. Kalau kita lihat angka-angkanya ya, itu min 10 ke 2. Selisihnya aja, min 10 ke 2. Dengan 2 ke 4. Dengan 4 ke 10 itu kan beda-beda. Ya. Di situ kan angka waktunya 0, 2, 6, 8 gitu ya. Itu misalkan min 10 ke 2 itu berarti kan 12. 12 bagi 2 6. Ya. Terus kalau misalkan 2 ke 4 itu 2. 2 ke 6 4. 2 dibagi 4 setengah. Nah, itu udah beda-beda. Kelajuannya itu udah beda-beda ya. Jadi yang A itu pasti salah. Jadi karena apa? Nilainya itu beda-beda. Jadi nggak bisa kita jawab yang A. Nah, jadi seperti itu. Bergerak dengan kecepatan tetap. Ya. Bagaimana untuk mencari kecepatan di soal ini? Sebenarnya kelajuan sama kecepatan, cara ngitungnya itu sama. Kenapa? Ini partikel geraknya satu dimensi. Jadi sama caranya gitu ya. Apa namanya, tak tekankan di sini bahwa kelajuan sama dengan kecepatan secara nilai ya, khusus soal ya yang bergerak satu dimensi seperti ini. Satu dimensi. Ya. Berarti A sama B itu sudah satu paket. Salah ya. Yang C memiliki kecepatan rata-rata terbesar. Itu juga apa namanya? Kita sudah saya cek ya. Ternyata kecepatan rata-ratanya itu bukan di 0 sampai 8 ya. Ternyata masih ada
yang lebih besar daripada 0 sampai ke 8. Jadi sebenarnya itu ngecek satu-satu kalau misalkan kita ingin tahu kecepatan rata-rata ya. Jadi antara posisi 1 ke posisi 2 ya. Kalau mencari V itu kan delta X per delta T. Nah, ini harus dicari satu-satu ya. Dari 0 ke 2 sekon berapa, dari 2 ke 6 sekon berapa, dari 6 ke 8 berapa, dari 8 ke 12 berapa. Jadi caranya seperti itu untuk cari kelajuan sama kecepatannya. Yang D memiliki kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat yang nilainya sama. Nah, ini untuk yang kelajuan sesaat sama kecepatan sesaat itu ini harus ada apa namanya ya? Kayak semacam persamaannya dulu ya. Nah, ini kita nggak bisa langsung ke jawaban D, tapi yang paling tepat adalah yang E, memiliki kelajuan rata-rata. Ya, maka kelajuan rata-rata bisa pakai V rata-rata sama dengan delta X per delta T. Perubahan posisi dibagi dengan selang waktu. Ini kita pakai yang ini. Jadi untuk yang soal nomor 2, jawaban yang paling tepat ya. Ini kan sebenarnya kan opsinya itu antara D sama E ya. Tapi saya lebih cenderung ke jawaban yang E. Karena apa? Karena kita sesuaikan dengan tabel. Tabelnya itu hanya ada posisi X1, X2, X3 dan seterusnya. Jadi bukan namanya kelajuan sesaat, tapi bisa kita katakan kelajuan sama kecepatan rata-rata. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ya. E yaitu nilainya sama, caranya itu ngitungnya seperti ini. Untuk yang nomor 2, jawabannya yang E. Lanjut soal yang nomor 3. Nah, ini soal lumayan hot lah ya. Kenapa? Saya baru tahu juga ternyata ada grafik antara stres sama strain yang bisa dibuat seperti ini. Ini keren banget yang bikin ya. Salut yang bikin. Grafik hubungan antara tegangan atau stres terhadap tegangan atau strain. Kalau kita gambarkan di soalnya itu seperti ini. Ini stresnya ya, stres. Dan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu nggak stres ini, lihat ini ya, stres. Nah, ini strainnya. Nah, ternyata seperti ini. Nah, ini B-nya, yang ini A-nya. Terus ini ternyata bisa diarsir. Nah, ini diarsir nih, ya. Wah, apa maksudnya ini? Kawat logam umumnya memiliki panjang dan luas penampang tertentu. Daerah yang diarsir, wah, ini yang ditanyain daerah. Daerahnya itu jadi apa gitu ya? Nah, kalau mau tahu jadinya itu jadi apa, ya berarti kita harus tahu hubungan antara stres sama strain. Ya, ingat tulis ingat ya. Kalau modulus Young atau E itu nilai apa namanya cara ngitungnya itu stres, ya stres dibagi dengan strain. Itu untuk modulus Young. Kalau biar apa namanya biar tidak terlalu panjang nulisnya, stresnya itu kan ini ya, tegangan ya, stresnya tegangan. Jadi seperti itu untuk rumus mencari modulus Young atau modulus elastisitas, ini caranya. Berarti ya apa namanya? Apakah luasnya ini namanya modulus Young? Bukan. Loh, kenapa? Saya analogikan seperti ini, Bapak Ibu. Masih ingat enggak? Kita kalau mau mencari jarak, kalau ada
Nah, kalau ada apa namanya, grafik antara V sama T. Ini ya, V sama T. Kalau V sama T, terus ada grafik nih, seret gitu ya. Kalau kita mau mencari jarak, nah, jaraknya itu kan sama dengan V dikali T. Perkalian, ya kan? Perkalian menghasilkan jarak. Jaraknya itu kita bisa mencari luasnya grafik. Ya, luas grafik. Kalau ketemu VT, jaraknya itu luas grafik. Jadi perkalian. Begitu ya. Berarti gini, kalau stres sama strain dikali atau ya, perkalian seperti ini, maka kita apakah langsung mau menyimpulkan bahwa luasnya itu sama dengan modulus yang? Enggak. Kenapa? Karena modulus yang atau modulus elastisitas itu ini pembagian. Jadi ya, untuk yang B itu tidak mungkin. B ini sudah apa namanya, untuk yang B tidak mungkin ya. Jadi saya langsung mencatat yang B. Untuk yang A, apakah volume kawat stres dibagi strain apa? Kalau sekali strain ya, itu apakah menjadi volume kawat? Coba cek. Ini kali ini. Kalau kita jabarin F per A dikali delta L per L. Apakah jadi volume? Tidak ya. Jadi yang A itu salah ya. Nggak akan jadi volume. B barusan sudah saya bilang itu juga tidak akan menjadi ini. Terus yang C, modulus yang dikali dengan volume kawat. Modulus yang dikali dengan apa namanya? Dikali dengan volume kawat. Ini juga tidak bisa ya. Ini juga tidak bisa. Terus yang D, usaha untuk menarik kawat pada nilai strain A di bawah dibagi dengan volume kawat. Nah, ini ya. Usaha. Coba cek ya. Nah, cek. F dikali delta L ya, dikali delta L. Delta L-nya ini kan usaha ini sebenarnya. Usaha. Ya, usaha. Nah, A dikali L ya. Ini kan luas penampang dikali dengan panjang. Ini kan volume sebenarnya. Nah, ternyata ini ya, ini jadi usaha per volume. Usaha dibagi dengan volume ya, usaha bagi volume. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Salah ya. Salah. Jadi jawabannya yang nomor 3 itu yang D. Oke, tadi kayaknya ada yang nanya soal nomor 1 ya. Nomor 1. Oke. Kita klik ke soal nomor 1. Ini dari sini aja ya. R2-nya itu kan 100. 100 dikuadratin 10.000. Ya, 10.000 ya. Nah, perhitungan ini enggak masalah ini kayaknya. Nah, ini nih. Ini. 100 dikali setengah akar 2 ya. Itu 100-nya bisa dicoret sama 2, 50 kan, 50 akar 2. 50 akar 2. 50 kalau dikuadratin itu kan 2.500. 2.500 kali 2 berarti kan 5.000.
Nah, 5.000 pindahin ke ruas kiri kan dikurangi. Maksudnya minus ya, berarti 10.000 dikurangi 5.000. Berarti ini 5.000. 5.000 sama dengan P2 min 50 akar 2. Ini kan ada kuadratnya. Ceritanya kan kita mau mencari nilai P2 ya. Sedangkan P2 itu ada di dalam kuadrat ini. Nah, supaya kuadratnya hilang, yang sebelah kanan, yang ini diakarin. 5.000 itu kalau dipecahkan jadi 2.500 kali 2. Dalam akar ya, 2.500 kali 2. Ya, 2.500 kalau keluar akar, 50. 2-nya ketinggalan. Nah, berarti 50 akar 2 sama dengan P2, ini 50 akar 2. Pindahin, pindah-pindah sehingga P2-nya nilainya 100 akar 2 cm. Nah, itu untuk soal yang nomor 2. Mudah-mudahan paham lah ya. Ini matematis banget. Ya, matematis banget lah, enggak terlalu fisika banget ya, cuman ini saja. Kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 ya. Bola logam A dan B diameternya D dan 4D. Keduanya dianggap benda hitam sempurna. Bola A memiliki suhu mutlak T agar energi persatuan waktu, persatuan luas yang dipancarkan oleh kedua bola sama besarnya, maka bola B harus memiliki suhu mutlak sebesar, ini radiasi benda hitam ya. Radiasi benda hitam untuk perumusannya itu dari perumusan yang dihasilkan 2 orang namanya Stefan Boltzmann. Radiasinya, energi persatuan waktunya ya atau dayanya bisa seperti itu ya. Kak, pojoknya Nggak kelihatan ya? Siap. kameranya. Siap. Digeser dulu sebentar. Oke. Sudah kelihatan? Sudah ya, sedikit ya. Oke, untuk yang nomor 4 ya, radiasi benda hitam. Nilainya itu sudah familiar banget ya, E sama dengan, nah ini koefisiennya. Kemudian ini tetapan Boltzmann, ini luas penampang, ini suhu mutlak dipangkati 4. Pasti familiar banget. Bapak-bapak, ibu-ibu familiar sekali, ya kan? Nah, apa yang diketahui di soal? Kok ada diameter gitu ya? Diameternya itu masuk kemana? Nah, nanti masuknya di luasnya bola nanti yang dipakai ya. Ini nanti di sini. Tulis diketahui di soal logam A-nya diameternya D ya. DA sama dengan D. DB sama dengan 4D. Suhu A sama dengan T. Kemudian yang ditanyain, suhunya B sama dengan berapa T, sehingga energinya sama. EA sama dengan EB. Nah, ini syaratnya. Syaratnya supaya sama itu berapa nilai T? Silakan yang mau screenshot dulu, silakan di screenshot. Baru kita melanjutkan soal nomor 4. Screenshot dulu, silakan. Oke, yang sudah screenshot.
Saya hapus dulu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita lanjut ya soalnya, pembahasannya ya, ini tak tulis lagi ya. Tulis lagi soal yang nomor 4. DA sama dengan D. DB sama dengan 4D. TA sama dengan T. TB-nya yang dicari berapa T? Rumusnya Stefan Guzman ya, E per T sebenarnya ya. E sigma A T pangkat 4. Pakainya ini. Kemudian A-nya ini luas ya. Luas penampang. Karena bentuknya bola, tahulah rumusnya bola 4πr kuadrat. Karena EA sama dengan EB ya. Berarti kan kita masukin ya. E sigma A T pangkat 4 sama dengan E sigma T A T pangkat 4. Yang ini berarti miliknya A. Ini miliknya B. Yang sama dicoret saja ya, biar tidak terlalu banyak. Nah, cerut. Oke ya. Berarti ini kita tulis 4πr A kuadrat. Ini TA kuadrat. T pangkat 4 sama dengan 4πr B kuadrat TB pangkat 4. Oh, ternyata masih ada yang sama, coret. Nah, untuk R itu kan D per 2 ya. Langsung saya tulis, ini kan D per 2. Kalau kita tulis D per 2 dikuadratin, jadinya D kuadrat per 4. Ya. T-nya ini berarti T pangkat 4 sama dengan RB-nya. Nah, ini berarti dikuadratin, dibagi 2 terus dikuadratin menjadi 4D kuadrat. Ini TB pangkat 4. D-nya coret lagi. Nah, ini berarti T pangkat 4 per 16 sama dengan TB pangkat 4. Ya. Sudah kelihatan ya? Kelihatan ini pangkat 4-nya harus hilang karena apa? Kita mau mencari nilai TB. Nah, sehingga TB-nya ya berapa ya akar pangkat 4-nya 16 kan 2 ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu nilainya 16. Berarti ini nilainya setengah T saja. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi jawabannya yang RB nggak dibagi 2 ya, Pak? RB. Iya, dibagi 2. Kan 2D. 2D dikuadratin kan 4D kuadrat. Jadi langsung saya hitung begitu. Berarti kunci yang di form salah ya, Pak? Loh. Oh iya ya. Iya, Salah kuncinya ya. di T.
Jawaban kuncinya C ya? Iya, kuncinya 2T bukan setengah T. Oh, ya. Coba cek lagi ya. Takutnya saya yang salah masukkan kunci ya. Malum ya, terburu-buru. Kejar deadline. A-nya ini benar ya, 4pi R kuadrat. Nah, R-nya ini dibagi 2, berarti kan D per 2. D per 2, berarti D per D kuadrat per 4. Yang ini R-nya kan dibagi 2 ya. Dibagi 2, berarti 4D kuadrat. 2D dikuadrati 4D kuadrat. Oke ya, berarti jawabannya itu yang seharusnya yang B. Seharusnya. Ya. Berarti ada kesalahan ya. Salah kunci tadi ya, salah kunci. Jawaban yang paling benar yang ini. Lanjut saja ya. Salah kunci berarti tadi. Salah masukin. Harusnya yang B, tapi saya masukkan yang C tadi. Lanjut saja ke soal nomor 5. Wah, nomor 5 ini apa ini? Sepertinya nomor 5. Wah, ini soal yang sangat gampang ya. Gampang banget. Sebuah benda diletakkan sejauh X di depan cermin cekung ya. Cermin cekung. Cermin cekung. Bagaimana untuk cermin cekung? Cermin cekung bisa membentuk bayangan maya sama nyata. Kalau maya di belakangnya cermin, kalau nyata di depan cermin. Wah, ternyata bayangan yang dihasilkan adalah maya. Maya diperbesar 2 kali. Maya, perbesarannya 2. Ya. Sejauh 30 cm. S-nya, S aksennya sama dengan 30 cm. Nah, karena maya berarti dikasih min. Jika diinginkan bayangan nyata yang sama dengan ukuran bendanya, itu M-nya sama dengan 1. Maka benda harus digeser sejauh, ya, pergeserannya, atau kita simbolkan delta S. Boleh ya. Delta S-nya itu apa? Ini kan kita nggak tahu ya, S1-nya berapa. Maksudnya itu jarak bendanya mula-mula berapa. Kita nggak tahu, cuman kita bisa mencari. Mencari dari mana? Dari perbesaran ini. Nah, perbesaran atau M, magnification-nya gitu ya, yaitu S aksen per S. Dikasih harga mutlak. Ya. Nah, ini kan 2, sama dengan S aksennya min 30 per S. Nah, min-nya hilang karena dimutlak, sehingga S-nya sama dengan pindah posisi ya. S-nya pindah posisi, sehingga 30 dibagi 2 yaitu 15 cm. Kita akan letakkanlah namanya itu S1 ya, posisi benda pertama. Nah, untuk fokusnya bisa dicari nggak? Bisa. Cara mencari fokusnya itu kita pakai 1 per S ditambah 1 per S aksen. Cuman ini sebenarnya caranya cukup caranya ini bisa cukup unik gitu ya. Ntar dulu nih, kita cari fokusnya dulu. 1 per F sama dengan 1 per S. Nah, untuk S-nya itu S1 per 15 ya. Ditambah S aksennya kan per 30 ya, tapi min. Kita samain penyebut berarti 30, 32 ini 1. 2 dikurangi 1 berarti fokusnya sama dengan 30 cm. Gitu ya. F-nya sama dengan 30 cm. Nah, dari sini maksudnya M sama dengan 1 ya. Itu kan S aksen per S. Ya. Posisinya supaya
Wah, nomor 5 ini sepertinya salah ngitung tadi ya. Oh, nggak ada jawabannya sepertinya. Nah, langsung saja ya. Nomor 5 sepertinya tak ada jawaban ini. Yuk kita saja. Kita lanjut saja untuk soal nomor 5 ini. Nah, untuk M itu sama dengan bisa kita cari dari S absen per S atau F per S min F. Nah, ini ada rumus baru nih ya. Rumus baru. Ini rumus baru dari mana? Sebenarnya dari sini sama ini digabung. Jadinya ini. Nih, penggabungan rumus. M-nya 1, F-nya itu 30, kali silang dapatnya itu S min 30 sama dengan 30. Oh, S-nya sama dengan 60 cm. Ya, kan beneran ternyata nggak ada jawabannya. Jadi soalnya ada jawabannya ya. Ini berarti S1, ini S2. Nah, yang ditanya adalah pergeseran delta S. Delta S-nya berarti S2 min S1. S2-nya 60, S1-nya 15 sama dengan 45 cm. Oh, ini kan beneran ternyata nggak ada jawaban. Ini sebenarnya nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban sebenarnya. Ya. Maaf, nggak ada jawaban. Maaf ya. M sama dengan 1 dapatnya dari mana ya, Pak? Yang mana? Ini. M sama dengan 1 ya. Nah, Dapatnya M dari sama mana, Pak? dengan 1 itu diperoleh dari kata-kata bayangan nyata yang sama dengan ukuran. Ya, sama dengan ukuran ini. Ya, kalau kita buat nilainya, M-nya itu sama dengan 1. Karena kan untuk M itu bisa tiga ukuran ya kan. Yang pertama diperbesar kalau M-nya itu lebih dari 1. Kalau kurang dari 1 itu namanya diperbesar. Kalau sama dengan 1, nah itu berarti ukurannya sama. M sama dengan 1. Sama besar. Maaf, untuk yang soal nomor 5 itu sebenarnya nggak ada jawabannya. Lagi pusing yang buat. Yang ngerjain juga sama-sama pusing. Ya. Nah, saya lanjut saja untuk soal yang nomor 6. Ini soal saya buat sendiri ya. Nah, lagi bisa mikir. Ini tentang usaha sama ini usaha yang konservatif, usaha yang tidak mementingkan arah, tidak mementingkan lintasan. Nah, kalau tidak mementingkan lintasan, dia itu ngapain? Nah, ngapain? Biasanya ini berhubungan dengan energi potensial, ketinggiannya. Jadi hanya yang dilihat itu posisi atau ketinggiannya. Kalau ketinggiannya itu sama, ya, misalkan sama-sama 1 meter, berarti usahanya sama. Itu usaha yang konservatif, tidak melihat meskipun langsung diangkat ke atas, miring, ya, miring sedikit, miring banyak, munyer tapi tingginya sama, itu tetap memiliki usaha yang sama. Yuk kita cek nomor 5. Amir mengangkat benda, mengangkat itu kan begini. Ada yang tanya ya? Nanya. Cek dulu. Oh, maaf yang nomor 5, syaratnya sifat bayangan apakah
harus sama, nilainya sama-sama 15. Sama-sama. Kelas 1. Apakah harus sama-sama 15? Jadi kalau kita yang mana? Yang ini toh maksudnya. Yang ini sama-sama 15. Yang ini. Iya, Pak. Berarti nggak bergeser. S1 sama dengan S2. Berarti 0. Atau gimana, Ibu? Saya kurang paham dengan pertanyaannya. Yang bertanya tadi. Yang di chat apa ini yang nama terusan? Pak tahu dari mana kalau itu konservatif? Oh. Kalau kita tahu dari mananya ya? Pertama, tidak ada gaya gesek. Ya, tidak ada gaya gesek. Kayak soal kayak pernyataan nomor 2 itu ya. Bino mendorong 2 kg di bidang miring licin, berarti kan nggak ada gaya gesek. Kemudian kayak nomor 3 itu apakah ada gaya gesek? Lo cuma ngangkat benda kan nggak ada gaya gesek. Nah itu nggak ada gaya gesek. Terus nomor 1 itu Amir mengangkat benda bermasa 2 kg setinggi 1 meter, diangkat, terus dia berjalan 2 meter ke kanan gitu ya. Itu kan posisi ketinggiannya tidak berubah, ya kan? Jadi yang dilihat itu yang tingginya ini 1 meter. 1 meter, terus pergeserannya, ya, energi potensialnya. Jadi energi potensialnya itu nomor 1, 2, 3 itu kan sama. Karena energi potensialnya sama, berarti usahanya itu sama. Untuk nomor 6 jawabannya D karena W sama dengan EP. Sedangkan EP-nya nilainya sama. Jadi begitu. Itu penjelasan untuk soal nomor 6. Konservatif bahasanya ya. Konservatif tidak melihat jenis-jenisannya, nggak ada energi yang hilang menjadi gaya gesek. Menjadi usaha gaya gesek, nggak ada yang hilang. Tapi kalau misalkan ada yang hilang menjadi gaya gesek, maka itu sudah tidak kita sebut konservatif. Tapi namanya itu tidak konservatif bahasanya. Ada konservatif, ada tidak konservatif. Nomor 7. Lanjut. Sebuah troli A bergerak ke kanan berhubungan dengan troli B yang sejenis dengan nah ini kemarin sudah pernah kita bahas ya. Kayaknya pertemuan 1 kita bahas untuk soal nomor 7, cuman saya tampilkan lagi di sini biar lebih ingat ya. Untuk lenting sempurna, ini kan trolinya sama ya kan atau sejenis, masanya berarti kan sama. Massa A sama dengan massa B. Yang A-nya itu ke kanan kecepatannya V, kemudian yang B ke kiri dengan kecepatan nilainya 2V. Nah, lenting sempurna E sama dengan 1, maka tinggal ditukar saja sehingga A-nya itu nanti jadinya ke kiri 2V, kemudian B-nya menjadi ke kanan
1B. Jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 7 adalah yang mana ini? Ke kiri. Jawabannya yang A untuk soal nomor 7. Ya. Nggak masalah lah ya. Untuk soal nomor 7. Tinggal ditukar. Ditukar kecepatan. Kalau ini 2 ya. Syaratnya 2 untuk pertukaran. E-nya sama dengan 1 atau namanya lenting sempurna. Masanya sama. Ditukar saja langsung. Silakan yang mau screenshot dulu di screenshot. Atau kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, ya lanjut saja ya. Biar semuanya terbahas. Lanjut saja sepertinya ya. Untuk menghemat waktu hari ini. Mudah-mudahan tetap bersemangat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu meskipun sudah pening duluan. Kita lanjut soal nomor 8. Gas ideal loh, nggak ngitung sih sebenarnya ya. Nomor 8. Gas ideal melakukan proses reversibel ya, satu siklus PCA seperti pada diagram tekanan P terhadap volume V. Ini kalau kita gambarkan P ini isotermik ya. Ini isotermik. Nah, sebenarnya seperti ini. A, B, C, A. Seperti ini aja, wes. Kemudian, terus A, B ini isotermik. A, B, isotermik. T-nya sama ya. Pernyataan berikut yang benar. Pada proses AB, energi dalam gas bertambah ya. Apakah bertambah? Kita cek. Energi dalam itu kan U ya. Kalau delta U itu kan 3/2 NR delta T. Lihat T-nya. Isotermik T-nya kan nggak berubah. Kalau delta T-nya 0, delta U-nya 0, apakah bertambah? Yo tidak akan bertambah. A, nggak mungkin. B, proses BC, gas mengalami kenaikan temperatur. Apakah naik temperaturnya? Cek dulu. PV per T, ya, PV per T apakah sama? Kan gini, PV per T sama dengan PV per T. B kecil, BC. Ini ini P1, ini P2, ini P1, ini V2, ini P1. Pas di titik P ya, kan P2, V2, T, TB kan? P2, V2, TB. Ini P2 ya, P2, V1, TC. Kita lihat gini aja. P2 ya, P2 sama P1. P2 sama V1 kan lebih besar P2. Ini kan besar nih. Ini besar,
Ini kecil. Ini kan nggak usah direken ya, nggak usah dilihat ya, karena sama. Berarti kan V2 per TB ya, sama dengan V1 per. Ini besar, ini kecil kan gitu ya. Kalau ini besar berarti kan ini ikut besar. Ini besar, ini besar. Ini kecil. Berarti TB besar, TC kecil. Besar TB-nya, TC-nya kecil. Besar, ini kecil. Mengecil, ya kan? Dari besar menjadi kecil, mengecil atau turun harusnya. Jadi yang B salah. Itu. Yang C. Proses CA. CA jika kalori yang diserap sama dengan perubahan energi dalam gas. Coba cek ya. Ini kan CA itu namanya isokorik ya. Isokorik itu weight-nya 0. Isokorik namanya. Isokorik. Kenapa kok weight-nya 0? Jadi gini. Weight 0 itu karena volumenya tidak berubah. Kan V-nya V1. Tetap V1, ya kan? Berarti V-nya 0. Maaf, delta V-nya 0. V-nya 0. Kalau perubahan V-nya 0 berarti W-nya 0. Apakah kalori yang diserap sama? Lihat di hukum termodinamika 1. Hukum termodinamika 1, I itu sama dengan W plus delta I. Nah, karena W-nya 0 berarti kan bisa ditulis I sama dengan delta U. Oh, berarti kalor sama dengan perubahan energi dalam. Ya, kalori yang diserap sama dengan perubahan energi dalam. Berarti jawabannya C. Ya. Coba, kenapa aku ganti? Dalam satu siklus kalori yang diserap lebih besar daripada usaha yang dilakukan. Ini belum pasti sih sebenarnya ya. Belum pasti karena kita tidak tahu. Belum pasti, maksudnya belum pasti lebih besar atau belum pasti lebih kecil. Jadi itu nggak pasti. Jadi nggak bisa kita yang jawab yang D. Yang E, usaha yang dilakukan pada proses ABCA. ABCA. Ya, itu kan satu siklus ya. Lebih besar daripada ABC. Sebenarnya sama. Sama. ABCA sama ABC itu sama. Nilainya sama. Tapi di situ ngomongnya lebih besar. Berarti jawabannya salah. Yang paling pas jawabannya adalah yang C. Jawab yang C untuk soal nomor 8. Lanjut, nomor 9. Analisis ya soalnya. Aduh, pusing. Nah, nomor 9 enteng lah ya. Ini saya buat soal yang enteng aja ya, nomor 9 aja. Masa persatuan panjang. Nah, masa persatuan panjang itu kan mu ya. Mu lah, mu gitu. Nilainya 0,2 gram per sentimeter. Pada ujungnya terikat dengan tegangan sebesar 200 Newton. Di F-nya sama dengan 200 Newton. Jika jarak antara simpul dan perut yang berdekatan, simpul sama perut berdekatan berarti kan begini. Nah, ya. Ini sama dengan 1/4 lambda. Nilainya itu 5 cm. Berarti lambdanya sama dengan 20 cm. Kalau misalkan kita meter dibagi 100, 0,2, tinggal dibagi 100 saja. Nah, ini harus ya, gram per cm. Gram ke kilogram itu min 3 ya, seperempat min 3. Sentimeter ke meter seperempat min 2. Berarti ini 0,02. 0,2 kilogram per meter. Apa
yang ditanyain frekuensinya. Frekuensi gimana? Frekuensi enteng lah ya, mau mencari frekuensi harus ada kecepatannya dulu. Nah, bagaimana untuk mencari kecepatan? Kecepatan dari hukumnya Milke ya. V sama dengan akar F per mu saja. Oh, mu-nya sudah ada, F-nya 200, mu-nya 0,02 diaukarin ya kan. Ini berarti 200 dibagi 0,2 itu 10.000, berarti sama dengan 100 meter per sekon. Sehingga untuk frekuensinya sama dengan dibagi dengan lambda 2 gitu ya. Itu jawabannya ya. Mudah-mudahan betul semua kalau yang ini. Mudah-mudahan jawabannya yang E. Enteng lah ya untuk yang soal nomor 9 sangat-sangat enteng. Nomor 10. Wah, ini nomor 10 ya. Nomor 10 ini saya terinspirasi dari dulu ya. Kenapa gelombang bunyi itu meskipun masuk longitudinal, tapi kok penggambarannya itu seperti gelombang transversal. Ini saya cari-cari itu ya. Nah, akhirnya saya bikin soal. Jadilah soal seperti ini. Yuk kita baca dulu ya. Nomor 10. Berdasarkan arah getar bunyi, ya, arah getarnya ya. Ini kan gelombang itu kalau dikelompokkan menjadi, kalau berdasarkan arah getarnya dikelompokkan menjadi gelombang longitudinal sama gelombang transversal. Kalau longitudinal itu arah getar sejajar dengan arah rambat. Tapi kalau untuk transversal itu kan arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Sehingga untuk gelombang longitudinal itu membentuk gelombang yang berupa rapatan sama renggangan untuk longitudinal. Ya contohnya bunyi. Pada penjelasan beberapa kasus seperti pipa organa, baik itu terbuka maupun tertutup, selalu digambarkan menggunakan gelombang transversal. Ya, terdiri dari perut sama simpul ya, gelombang yang mengalami superposisi gelombang ya, atau gelombang stasioner ya. Alasan yang paling tepat adalah bunyi tidak terlihat oleh mata sehingga harus digambarkan sebagai gelombang transversal. Ini enggak lah, masa karena tidak bisa dilihat oleh mata langsung digambarkan dengan gelombang transversal. Enggak ya. Alasannya enggak pas untuk yang A. Salah ya. Yang B. Bunyi termasuk besaran seperti listrik harus digambarkan bagaimanapun. Apalagi ini ya. Jangan jawab yang ini. C. Bunyi bisa mengalami interferensi seperti gelombang cahaya sehingga penggambarannya bisa seperti interferensi cahaya. Nah, interferensi itu penggabungan dari beberapa gelombang ya. Kalau misalkan hanya gelombang datang sama pantul, gitu ya, gelombang datang sama pantul. Kalau di gelombang tali, gelombang datang, gelombang pantul. Jadi gelombang stasioner yang ada ujung terikat sama ujung bebas. Itu ya. Nah, kalau di interferensi cahaya itu percobaannya Thomas Young ya, itu kan ada celah ganda. Sinar datang dari belakangnya celah, akhirnya nanti tembus di dua titik kan menyatu di layar. Sumber satu, sumber dua menyatu di layar. Penyatuan dua sumber cahaya itu ya itu perpaduan gelombang. Cahaya bisa dipadukan seperti itu, namanya interferensi. Apakah bunyi bisa mengalami interferensi? Bisa. Interferensi bunyi sehingga kalau di cahaya itu nanti timbulnya pita terang sama gelap. Ya, sudah tahu lah ya, pita terang gelap ada pusat, terang 1, 2, 3 dan seterusnya, gelap 1, gelap 2 dan seterusnya. Ya, kalau di percobanya Thomas Young. Nah, kalau di bunyi bagaimana? Kalau yang gelap itu analoginya itu yang bunyi lemah. Tapi kalau yang terang itu analoginya di bunyi yang
kuat. Jadi ada bunyi kuat sama lemah, bunyi kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Ya, kuat, lemah itu kan sama saja dengan gelap, terang seperti itu. Sehingga jawaban yang paling pas untuk soal nomor 10 itu yang C. Bunyi bisa mengalami interferensi seperti gelombang cahaya. Loh, kenapa aku enggak D? Bunyi bisa mengalami polarisasi. Enggak. Polarisasi itu hanya terjadi pada gelombang transversal saja. Enggak bisa kalau untuk gelombang gelombang longitudinal. Karena dilihat arah bunyi hanya dapat digambarkan dengan gelombang transversal. Jadi sulit enggak ya? Enggak. Jadi jawaban yang paling pas untuk soal nomor 10 adalah yang C. Jawabannya C, soal nomor 10. Iya nomor 10 ya. Nomor 10, enggak ada nomornya. Terus soal nomor 11, ini ternyata soal konsep lagi ya. Medan listrik dari gelombang elektromagnet digambarkan oleh persamaan. Saya tuliskan persamaannya E sama dengan 20 cos 2pi kali 10⁻8 X min 3 kali 10⁻min 8T J ya. Satuan SI. Arah rambat gelombang elektromagnetik dan arah osilasi medan magnet berturut-turut yang paling sesuai adalah ya. Kita dulu ya. Ini E itu medan listrik. Kemudian untuk gelombang elektromagnetik ya. Kenapa disebut elektromagnetik? Karena dia terdiri dari dua gelombang elektro sama magnet. Elektro sama magnet. Jadi ada dua. Nah, dua itu yang pergerakannya seperti apa? Pergerakannya, arah getarnya itu mereka tegak lurus. Jadi E sama M itu selalu tegak lurus. Jadi, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini misalkan yang E-nya. Berarti yang B-nya ini begini. Nah, ya ini getarnya. Oh, jadi seperti itu, gitu ya. Jadi tegak lurus nih mereka. Arah getarnya tegak lurus ya. Terus dilihat dari persamaan E-nya. Kita itu dapatnya apa? Kita lihat. Pertama, ini J ya, J. Ini kan sumbu Y. Ya kan? Sumbu Y. Nah, ini apanya sebenarnya? Ini simpangan. Ya, simpangan. Simpangannya itu Y. Simpangan getarnya. Kan getarnya begini berarti. Sumbu Y. Ini sumbu Y. Sumbu Y untuk arah getar. Arah getar, sumbu Y, medan listrik. Terus X-nya ini. Nah, ini X-nya apa? Ini arah rambat. Arah rambat. Arah rambat apakah ke sumbu X positif atau sumbu X negatif? Lihat pasangannya. Pasangannya ini ya. Pasangannya. Kalau tandanya itu beda, ya. Kalau ini tandanya beda,
beda itu arah kanan, ke kanan. Tapi kalau itu berarti ke kiri. Ya. Tanda sama, saya ulang, tandanya sama, ke kiri, tandanya beda, itu berarti ke kanan, arah rambatnya. Karena berarti sumbu X positif. Nah, bagaimana untuk saudaranya medan listrik ini? Namanya medan magnet. Kalau ini arah rambatnya sumbu X positif, ya ini harus sumbu X positif juga. Nggak boleh beda. Ya, nggak boleh beda. Arah rambatannya harus sesuai. Ya, harus sesuai. Tapi yang bedanya apa? Arah getar. Arah getarnya itu nggak mungkin sumbu Y juga. Enggak. Berarti sumbu apa yang belum? Sumbu Z. Sumbu Z. Ya, jadi untuk M magnetnya, gelombang magnetnya itu arah rambat, arah getar yang belum itu sumbu Z. Nah, sumbu Z. Terus untuk gelombang elektromagnetik itu untuk arah rambatnya dengan arah rambatnya medan listrik dan medan magnet. Kemana? Sumbu X positif. Jadi jawabannya apa yang benar ini? Yuk kita cek. A. Sumbu X positif sejajar sumbu Z. Nah ini A jawabannya. Langsung ketemu jawabannya. Nah, yang lain itu beda-beda ya. Pertanyaan untuk Bapak Ibu perihal soal nomor 9. Kalau nggak ada, saya lanjut saja. Kayaknya nggak mungkin selesai ya pembahasannya ini ya. Bentar, saya cek dulu di grup. Siapa tahu ada pertanyaan. Wait a moment, sebentar dulu. Oke, ada pertanyaan. Oke, nggak ada pertanyaan. Saya lanjut saja. Saya hapus saja dulu. Kalau sudah screenshot, saya hapus saja. Oke, saya hapus. Nanti kalau untuk yang yang belum, saya share saja kunci jawabannya nanti. Kalau misalkan ada yang nggak cocok, kita bisa diskusi di grup saja. Untuk soal nomor 12, pada rangkaian RLC, saat terjadi resonansi akan memiliki grafik gelombang sinus seperti apa? Untuk rangkaian RLC, ini yang paling gampang. Kalau terjadi resonansi berarti XL sama dengan XC. Sehingga sifatnya yang muncul. Nah, resistifnya itu yang kalau seperti itu, maka V sejalan dengan I. Kalau sejalan dengan I berarti kalau V-nya maksimum, I-nya maksimum. V-nya minimum, I-nya minimum. Jadi bentuknya seperti ini nanti.
cari yang model begini. Ternyata jawabannya yang B. Jawab B. Apa enggak ya? Nomor 13. Seberkas sinar berfrekuensi 10 pangkat 15 Hz jatuh pada permukaan sebuah bahan. Jika fungsi kerja bahan 3,4 kali 10 min 19, maka beda potensial henti atau namanya itulah ya. Dari elektron adalah frekuensi dari sinar fotonnya ya. Ini 10 pangkat 15 Hz, kemudian fungsi kerja 0 boleh atau 0 boleh 3,4 kali 10 pangkat min 19 Joule, 6 kali 10 pangkat 34 Joule. Baiknya elektron harusnya ada negatifnya, tapi nggak apa-apa kalau misalkan kita pakai, karena kan cuma kita cari nilai saja ya, nggak apa-apa begini aja. Pangkat min 19 kolom yang ditanyain potensial henti, V-nya potensial henti. Maksudnya gini. Ini efek fotolistrik ya. Efek fotolistrik itu peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam. Kalau logam disinari sama foton. Foton itu energi ya, energi foton gitu ya. Nah, kalau energinya itu cukup untuk membuat elektron terlepas. Terus kalau misalkan lebih untuk apa? Untuk dia bisa bergerak. Sehingga pergerakannya itu kita sebut energi kinetik ya. Dia punya energi namanya energi kinetik. Nah, bagaimana supaya energi kinetiknya itu tertahan, jadi ditahan sama namanya potensial henti. Ya. Jadi kalau saya jabarin gini, energi kinetik sama dengan W min W0. Ya. Nah, W-nya ini kalau menurut energinya Planck ya. Nah, ini kan kita jabarin jadi HF. Nah, W0-nya kan sudah ada itu. Nah, energi kinetiknya ini menjadi ini potensial henti. Jadi kita tulis E kali V. Nah, E, sebenarnya ini kan Q ya, Q V. Ini dari usaha energi. Jadi nilainya V sama dengan HF min W0 per T. Nah, jadi ini untuk mencari potensial henti. Nah, tinggal masukin saja ini rumusannya. Sehingga untuk H-nya itu kan 6,6 kali 10 pangkat min 34 nih ya. Min 34, kemudian F-nya itu 10 pangkat 15, W0-nya 3,4 kali 10 pangkat min 19 per E-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Min 34 tambah 15 itu min 19. Bahwa ada min 10 min 19, ini ada, ini kan bisa dicoret nih ya, dicoret gitu ya. Sengaja nih, seperti ini tadi soalnya. 6,6 dikurangi 3,4, 3,2 dibagi 1,6 itu 2, berarti 2 volt. Soal nomor 13 2 volt. Jadi cabut. Jawabannya B, ya. Terus soal nomor 14. 14 ini tentang peluruhan. Berdasarkan grafik jumlah zat yang tersisa, sisa ya. Bukan massa yang meluruh, tapi sisanya berapa. Yang terjadi selama 12 menit adalah, nah itu kalau kita lihat grafiknya, kan tuh grafiknya itu menurun ya. Menurun. Begini kan. Ini kan dari 100, kemudian 50, bagi 2 lagi menjadi 25, bagi 2 lagi 12,5, bagi 2 lagi. Jadi seperti itu. Nah, ini kan
akhir di grafiknya itu 12,5. 12,5 dengan waktu 9 menit. Nah, pas ini berapa? Nah, ini kan bagi 2 lagi. Ini kan pasti 12 nih, karena pas selisihnya itu kan mesti 3 itu. 0,369 gitu ya. Nah, ini nggak usah terlalu rumit lah ya. Nggak usah pakai rumus-rumus kalau ada grafiknya seperti ini nggak usah. Langsung aja. Jadi syarat 100 bagi 2 bagi 2 bagi 2 bagi 2. Waktunya namanya waktu paruh. Waktu yang dibutuhkan untuk agar masanya berkurang menjadi setengah dari mula-mula. Waktu paruh namanya. Jadi jawabannya itu yang ini gampang lah ya. Nggak terlalu sulit nih. Jadi jawabannya E. Nomor 15. Nah, ini nomor 15 nih. Ini soal keren. Grafik di samping menunjukkan hubungan antara kecepatan dan waktu benda P dan Q yang melaju pada lintasan lurus. Jika P dan Q berangkat dari posisi dan arah yang sama, maka kedua benda bertemu setelah ya ketika T sama dengan berapa ya? Ini V-nya. Ini soalnya sepertinya soal mudah ya. Tapi menghitungnya itu yang rada jelimet ternyata. Agak jelimet ternyata hitungnya. Ini 15, ini 10, ini 10. Yang ini Q, yang ini P. Yang ditanya ketemunya itu kapan atau ketika waktunya berapa. Baik P maupun Q ini kan sama-sama GLBB ya. Jadi GLBB. Syaratnya supaya ketemu kan berarti SP sama dengan SI. Karena sama-sama GLBB berarti pakai rumusnya GLBB ini. SP. SP-nya ini kan dimulai dari 0. Berarti kita pakai yang V0T, tapi V0-nya 0 ini. Nggak usah pakai V0 aja, langsung saya tulis setengah AT kuadrat. Ini P. Kalau yang ini dimulai dari 0. Jadi V0T plus setengah AT kuadrat. Ini yang Q. Cuman AP-nya nggak ada, AQ-nya juga nggak ada. Ya berarti cari dulu. Gimana cara mencari A? A sama dengan apa? Ya delta V per delta T. Misalkan kita mau cari ada apa? A-nya sama dengan AP kan ya? AP berarti ini ya. 0 ke 15. Ya berarti 15. 0 ke 10 berarti 10. Berarti 1,5 ini ya, 1,5. Kalau misalkan untuk AQ-nya berarti ini 10 ke 15. 10 ke 15 berarti 5. 5 per 10 berarti ini setengah. Nah, ini tak tulis 3/2 aja. 3/2. 3/2 ini setengah atau 1/2. Sini aja langsung ya. Eksekusi. Setengah AP, AP-nya 3/2. T kuadrat sama dengan V0. Nah, V0 ini 10 berarti 10 T plus setengah AQ, AQ-nya setengah T kuadrat. Berarti 3/4 T kuadrat sama dengan 10 T plus 1/4 T kuadrat ya. Oh, ternyata T-nya bisa dicoret ya. T-nya bisa dicoret. Coret juga nggak apa-apa. Di sini aja coretnya nih. Nah, ini berarti gini. Berarti ini ke sini menjadi 3/4 dikurangi 1/4, 2/4 ya. 2/4 T sama dengan 10. Ini berarti T-nya sama dengan 20 sekon. 20 sekon. Jawabannya C. Jawabannya C. Sangat gampang ya.
Kalau bisa ngitung. Lanjut. Nomor 16. Sistem 4 roda diperlihatkan seperti pada gambar. Waduh, gambarnya 4, biasanya 3 ya. 4 roda. Yang di sana RA, RB, RC, RD. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu ya, karena di sini dekat masjid, jadi speakernya sudah berbunyi. Nanti suara saya akan dengan suara speakernya masjid. Hari ini saya akhiri saja pertemuan ini ya. Untuk sisa soal yang belum terjawab akan saya share kunci jawabannya. Nanti kalau ada yang sekiranya mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup saja. Kita diskusi dan aktif ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Hati-hati di jalan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan Ibu-ibu yang istimewa, yang terkece seluruh Indonesia. Hari ini kita akhiri saja, ya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, nambah ilmu baru, tetap semangat, tetap untuk belajar, meningkatkan kualitas dan kemampuan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa kalau misalkan ada soal, ada soal-soal yang perlu kita bahas saja di grup ya. Kita akan fast respon. Ya, biar teman-teman yang lain itu juga ikut mikir, gitu ya. Jadi kita harus selalu berpikir untuk meningkatkan kemampuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.